Kasus PTXYZ, subnet network kelas C yang dipilih adalah 192.168.00/20. Tabel subnettingnya depot subnet masknya 255.255.255.0. Jumlah minimal subnet yang harus dibentuk adalah 5 subnet. Jumlah minimal host pada tiap-tiap subnet adalah 20 host. Menjadi 5 divisi, yaitu A, B, C, D, E dengan jumlah masing-masing 14, 14, 14, 14, 14. Alamat IP awal divisi A adalah 192.168.0.1, di akhirnya adalah 192.168.0.14, dan kelas subnetnya adalah 192.168.0.15.20. Divisi B 14 192.168.533, 192.168.546, 192.168.54720. C 192.168.565, 192.168.578, 192.168.57920. D 192.168.597, 192.168.510, 192.168.51120. Divisi E 192.168.5129 sampai 192.168.5142, 192.168.514320. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan nilai subnet mask yang akan digunakan, yaitu kebutuhan jumlah subnet yang akan dibentuk minimal 5 subnet, sehingga perlu memodifikasi nilai subnet mask yang semula bernilai 255, 255, 255, 0. Ubah subnet mask ke dalam biner 255, 255, 2550 menjadi 1111111, 1111111, 11111, 0000. Untuk memenuhi kebutuhan sejumlah subnet yang harus dibentuk, kita dapat mengubah sejumlah bit 0 menjadi 1. Banyaknya bit 0 yang kita ubah menjadi bit 1 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Banyaknya subnet yang terbentuk lebih besar dari 2 pangkat X dikurang 2, di mana X adalah banyaknya bit 0 yang diubah menjadi bit 1. Berdasarkan rumus di atas, kita bisa tentukan banyaknya bit 0 yang harus diubah agar dapat memenuhi kebutuhan 5 subnet adalah 2 pangkat X dikurang 2 lebih besar dari sama dengan 5. 2 pangkat X lebih besar dari 5 tambah 2. Jadi X kita ganti menjadi 3, maka menghasilkan 8. Lebih besar dari 7. Sehingga kita dapat memenuhi syarat dan dapat kita simpulkan bahwa banyaknya bit 0 yang diubah menjadi bit 1 sebanyak 3 bit. Sehingga subnet mask yang berubah menjadi 111.111.111.111.000. Konversikan ke desimal menjadi 255, 255, 255, 224. Dengan menggunakan subnet mask 255, 255, 250, maka akan terbentuk subnet sebanyak 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 6 subnet. Masing-masing subnet terdiri atas 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 30 host. Jumlah host dalam satu subnet dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Banyaknya host sama dengan 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah banyaknya bit 0 pada subnet mask. Dari hasil perhitungan di atas sudah memenuhi persyaratan jumlah subnet yang harus dibentuk minimal 5 dan masing-masing subnet dapat menampung minimal 20 host. Sehingga pada tahap 1 ini kita tentukan subnet mask yang akan kita gunakan adalah 255, 255, 255, 224. Yang kedua adalah menentukan subnet address yang terbentuk. Perhatikan nilai subnet mask yang telah diperoleh 255, 255, 255, 224. Perhatikan oktet keempat pada kasus ini bernilai 224. Lakukan pengurangan terhadap 256, nilai yang berasal dari 2 pangkat banyaknya bit dalam satu oktet 8 bit. 256 dikurang 224 adalah 32. Hasil dari pengurangan di atas mengindikasikan bahwa alamat subnet selalu berkelipatan 32. Jadi subnet yang terbentuk mulai dari subnet 1 192.168.0.0 yang tidak digunakan sebagai major network, subnet 2 192.168.532, subnet 3 192.168.564, subnet 4 192.168.596, subnet 5 192.168.518, subnet 6 192.168.560, subnet 7 192.168.592, subnet 8 192.168.5224 tidak bisa digunakan. 224 nilai maksimal. Yang ketiga adalah menentukan subnet address, direct broadcast address, dan range host address dari host. Nah, pertama kita menentukan sebagai divisi A dulu adalah subnet 1 ya. 1. Menentukan subnet address. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan operasi AND
antara IP address dan subnet mask. Tadi yang pertama adalah 192.168.00. SM desimalnya 255, 255, 255, 254. Kemudian kita buat menjadi binernya 1100, 101011, 000. Kemudian SM binernya yang 255 adalah 111, 25 ini adalah 111, 255 ini adalah 11, 224 adalah 11, 000. Kemudian NA biner network address-nya adalah ini dijumlahkan dengan operasi N, 1 tambah 1 adalah 1, 1N1 adalah 1, 0N1 adalah 0, 0N1 adalah 00. Kemudian 1N1 adalah 1, 0N1 adalah 0, 1N1 adalah 1, 0N1 adalah 0, 1N1 adalah 1. Dan seterusnya 0, 0, 0, N11 adalah 0, 0, 0, 0, N11, 000 adalah 000. Kita ubah menjadi desimalnya 1100 ada 192, 10101000 ada 168, 000 ada 0, 000 ada 0. Network address yang dihasilkan adalah 192.168.00. Yang B adalah menentukan broadcast address. Hal tersebut dilakukan dengan cara 192.168.000 yang tadi. Kemudian 255, 255, 255, 224. Kita tentukan IP binernya. Tadi 192 adalah 1100, 168 adalah 101, 000, 0 ada 0, 0 adalah 0. Kemudian 125 ada 101, 255 adalah 101, 255 adalah 101, 224 adalah 101. Kemudian nilai IP pada bagian host diubah satu semua. Misalkan saya ambil adalah yang 4 digit terakhir. 0 N0 adalah 0, tapi saya ubah menjadi 1. 0 N0 adalah 0, saya ubah jadi 1. 0 N0 adalah 0, saya ubah jadi 1. 0 N0 adalah 1, adalah 0, saya jadikan jadi 1. Kemudian saya ubah 1100 adalah 192 desimalnya. 101011000 adalah 168, 000 ada 0, 00011 adalah 15. Broadcast address merupakan alamat IP di bagian hostnya bernilai 1 semua. Bagian host pada kasus ini adalah 4 bit bagian terakhir ya, 4 bit bagian terakhir. Sehingga broadcast address yang terbentuk adalah 192.168.015. Menentukan range host address merupakan alamat yang berada di antara network address dan broadcast address. Network address-nya 192.168.00. Broadcast address-nya 192.168.015. Saya masukkan ke dalam tabel yang ini. Nah, yang ini 192.168.015. Kemudian alamat IP awal dan akhir adalah range-nya. Ya, ini range-nya adalah 192.168.01 itu awal, alamat IP awal, dan alamat IP terakhir adalah 192.168.014. Nah, bagaimana dengan di PCB? Caranya juga sama. Saya menentukan dulu subnet address. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan operasi AND antara IP address dan subnet mask. Ya. Dan tadi adalah 192.168.532. Saya ambil dari ini subnet 2 adalah 192.168.532 sebagai di PCB. Kemudian SM-nya sama, yaitu subnet masknya 255, 255, 255, 224. Kemudian saya ubah IP binernya 192 adalah 1100, 168 adalah 10101000, 5 adalah 00101, 32 adalah 00100. Kemudian 25 adalah binernya 1111, 25 ini adalah 1111, 25 ini adalah 11, 224 ini adalah 110000. Kemudian operasi N, 1 N1 adalah 1, 1 N1 adalah 1, 0 N1 adalah 0, 0 N1 adalah 0, dan seterusnya 0 N1 adalah 0. 1 N1 adalah 1, 0 N1 adalah 0, 1 N1 adalah 1, 0 N1 adalah 0, 1 N1 adalah 1, 0 N0 adalah 0.
Ini berikut juga yang ini 0N1 adalah 0, 1N1 adalah 1, 0N1 adalah 0, 1N1 adalah 1. 0N1 adalah 0, 0N1 adalah 0, 1N1 adalah 1. Dan seterusnya. Kemudian saya ubah menjadi binary desimalnya 1100 adalah 192, 1010110 adalah 168, 00101 adalah 5, 001, 000 adalah 32. Network address yang terbentuk adalah 192.168.532. Yang B ada menentukan broadcast address. Hal tersebut dilakukan dengan cara untuk divisi 2, IP-nya 192.168.532, SM-nya 255.255.225.224. IP binarnya 192 itu adalah yang ini 1100, 168 adalah 101.1.0.005 adalah 00101, 32 adalah 0010000. Kemudian 255 adalah 11, 2555 adalah 1, 255 adalah 11, 224 adalah 110000. IP pada bagian host diubah menjadi 1 semua. Yang ini 4 digit terakhir. 4 bit terakhir adalah 0 and 0 adalah 0, jadi saya jadikan 1, 0 and 0 adalah 1, saya jadikan 1, 0 and 0 saya jadikan 1, 0 and 0 jadi saya jadikan 1. Kemudian saya ubah network address-nya 100.169.101.001.001.001.5.001.001 adalah 47. Broadcast address merupakan alamat IP di mana bagian hostnya bernilai 1 semua. Bagian pada kasus ini adalah 4 bit yang terakhir. Ya. Sehingga broadcast address yang terbentuk adalah 192.168.547. Menentukan C, menentukan range host address merupakan alamat yang berada di antara network address dan broadcast address. Network address-nya tadi 192.168.532 ya. Kemudian broadcast address-nya 192.168.547. Saya masukkan ke dalam tabel yang ini. Nah, ini 192.168.547. Kemudian range hostnya 192.168.533 ini adalah IP awal, 192.168.546 adalah IP akhir. Seperti ini, 192.168.533, 192.168.546 adalah yang akhir. Untuk divisi C, D, dan E caranya sama. Ya, perhitungan sama, menentukan subnet masknya dulu 255, 25, 25, 224, IP-nya ada 192.168.564. Ini adalah subnet yang kedua. Ini subnet yang ketiga 192.168.564 sebagai divisi C. Seperti ini. Kemudian network address yang terbentuk oleh 192.168.564. Dan perhitungan dengan 4 digit terakhirnya diubah menjadi 79, 192.168.579. Sehingga network address-nya adalah 192.168.564, broadcast address-nya 192.168.579, dan hostnya ada 192.168.565, 192.168.578. Kita lihat di tabel, saya masukkan sebagai divisi C. Ya, ini 192.168.579 sebagai broadcast-nya, kemudian IP awalnya 192.168.565 sebagai IP awal, akhirnya 192.168.578 sebagai IP terakhir. Perhitungan untuk pengisi tabel sampai divisi E. Network address-nya 192.168.512, 128, kemudian saya ubah menjadi 4 bit yang terakhirnya menjadi 192.168.543. Kemudian saya tentukan network address-nya 192.168.518, 192.168.543 dengan range-nya 192.168.529, 192.168.54142. Ya, ini